Halo, sobat satu perguruan. Sudah waktunya sarapan, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bos, di video kali ini kita membuat medium fat. Nanti untuk bagian atasnya kita sampingkan saja atau model seat part. Oke, tampilan awal seperti itu tadi ya. Rambutnya tebal namun dia bergelombang. Oke, untuk tahap awal kita pakai sepatu clipper nomor 2. Ini untuk membuat petunjuk atau guideline. Dikarenakan rambutnya ini tebal, maka kita kasih petunjuk dulu. Kita kurangi dengan menggunakan sepatu clipper nomor 2, namun tidak terlalu tinggi ya. Kita hanya mengambil setengah atau medium. Untuk clipper ini yang saya pakai yaitu Wall Legend. Yang versi lama dengan menggunakan sisir standarnya Wall. Kebetulan ini customer saya ini masih ya remaja, menginjak dewasa. Ini masih sekitar kelas SMA lah, kurang lebih. Oke, untuk tahap selanjutnya kita langsung pakai sepatu clipper nomor setengah untuk bikin dasaran ya, bos. Namun di sini kita nantinya tetap akan kita balding untuk bagian bawah untuk menghasilkan fatnya itu. Kita membuat gradasi, mungkin nanti dari 0 paling ukuran paling tipisnya ya, ukuran paling dasarnya, dan untuk bagian atas nanti mungkin tidak nyampe ke 2, hanya menggunakan 1,5 terus overcome. Oke, kita pindah ke samping sini, ke samping sebelah kiri atau kanan ini ya. Untuk memotong bagian di atas telinga itu teman-teman bisa menekuk telinganya ya, biar mudah. Kita tekuk dulu, baru kita mulai mengayun. Ini tidak usah terlalu cepat-cepat ya teman-teman, cukup ya biasa-biasa saja. Untuk potongan fat sendiri itu membutuhkan ketelitian dari si tukang cukur. Memang memakan waktu yang lumayan, namun karena ini sudah tren ya, potongan fat itu dari dulu masih menjadi yang disukai ya, atau banyak yang menyukai potongan ini karena terlihat lebih lebih ringkas, lebih tipis daripada potongan yang sifatnya long trim atau sekedar taper. Oke, untuk tahap selanjutnya saya menggunakan clipper tanpa alas, tidak menggunakan alas. Ini untuk dasarannya atau balding. Kita balding ya. Mungkin teman-teman yang biasa menggunakan trimmer atau shaver untuk membuat fade itu sangat bagus teman-teman.
namun karena namanya pelanggan itu permintaan berbeda-beda ya. Nah ini ngepasi pelanggan saya ini paling tipis hanya ukuran clipper tanpa alas, ini untuk paling tipisnya. Jadi saya tidak menggunakan trimmer atau shaver. Oke teman-teman yang lagi buka usaha, semoga usahanya diberikan kelancaran, kebarokahan. Untuk tahap selanjutnya saya menggunakan sepatu clipper nomor berapa ini? 1. Ini untuk melanjutkan tahapan dari setengah tadi. Jadi saya biasa memotong tanpa open close ya. Ya terkadang saya pakai teknik itu, namun jarang. Saya lebih suka menggunakan teknik ngambang, atau kita tidak terlalu menekan pada ya, rambutnya, sehingga tidak menghasilkan garis yang solid, garis yang susah dihilangkan. Namun apabila ingin maksimal ya bisa memakai teknik open close. Kalau saya hanya menggunakan sesuai urutan, namun ya tidak terlalu menekan, kita pakai teknik ngambang-ngambang saja. Ini untuk memutus gradasi setengahnya tadi, biar gradasinya hilang. Untuk potongan ini ya, ini untuk potongan ini ya tidak jauh beda sama undercut nanti jadinya, dikarenakan baldingnya itu tidak terlalu tinggi. Harusnya medium fat itu tinggi dari balding itu sendiri 2 cm, biasanya seperti itu. Namun ya kita kembalikan ke pelanggan lagi, karena permintaan pelanggan ya kita turuti saja. Namun ini sudah, kalau saya pribadi ini mengatakan potongan fat ya, karena sudah bawahnya sudah mendasar banget, sudah tipis atau sudah dibotakin. Kalau untuk potongan undercut itu biasanya saya paling tipis ya, kalau orangnya itu mintanya tipis itu mungkin setengah, 0,5 itu mungkin tipis paling dasar. Nah, untuk fat ini ya biasanya paling pakai 0 tanpa alas atau trimmer atau shaver, maka ini saya namakan sudah potongan fat, potongan paling tipis untuk potongan rambut. Oke teman-teman yang belum tahu, potongan rambut itu ada yang paling tipis adalah jenis potongan. Oke maaf teman-teman, ada iklan motor. Untuk potongan yang paling tipis adalah potongan fade, terus di atasnya lagi adalah potongan taper. Untuk di atasnya lagi itu potongan long trim. Nah, jadi teman-teman harus mengerti untuk jenis-jenis potongan itu agar mempermudah di dalam pekerjaan teman-teman semuanya. Oke, ini selanjutnya kita pakai sepatu clipper nomor 1,5. Ini untuk melanjutkan gradasi nomor 1 tadi. Dikarenakan rambut atas ini tebal ya, namun tidak mau dipotong atau dipakai gunting penipis atau gunting sasak, ini mintanya dipotong gunting biasa. Mungkin nanti jadinya ya bisa sedang ya teman-teman, namun untuk ketebalan tetap tebal, dikarenakan memang tidak mau ditipiskan, hanya dikurangi panjangnya saja. Jadi
Jadi ya nanti mungkin masih bergelombang, namun ya tidak terlalu tebal banget lah. Oke, selanjutnya ini saya menggunakan nomor 1 lagi, ini untuk menghaluskan gradasi antara 1 dan 1,5. Ini sama ya teman-teman, ini kita hanya mengambang saja, tidak terlalu ditekan-tekan ke dalam, sehingga hasil potongannya ya masih bisa mengimbangi, tidak terlalu merusak gradasi yang sudah jadi. Oke teman-teman yang baru nongol, baru mampir ke channel ini, supaya bisa di subscribe, bisa di share, bisa dibagikan ke teman-teman semuanya. Ada mobil lagi teman-teman, di sini memang dekat jalan, jadi ya banyak mobil yang berkeliaran. Sebenarnya di sini masih tergolong desa, namun ya lumayan rame lah. Oke, kita beras dulu, kita bersihkan untuk melihat apakah gradasinya sudah pas atau belum, dan juga untuk menghilangkan bekas-bekas rambut potongan tadi, sehingga bisa lebih enak dipandang teman-teman. Ya kita jadi tukang cukur harus ya bisa serapi mungkin, biar pelanggan kita juga senang. Untuk selanjutnya ini kita overcomb menggunakan Andis Pro Alloy. Ini masih produknya Amerika punya, produknya Paman Sam. Oke, untuk overcomb ini saya menggunakan teknik yang cukup lurus saja ya, tidak saya angkat bagian anunya, cuma lurus-lurus. Namun untuk bagian bawahnya itu, bawah sisirnya tetap nempel ya teman-teman, tidak ngambang, dia nempel posisinya, cuma untuk bagian atasnya itu lurus saja. Oke, untuk bagian belakang kita semisalkan sama ya, karena memang belum ada kameramennya, jadi yang kelihatan hanya bagian depan, bagian samping itu pun untuk samping tidak terlalu maksimal, kelihatannya ya segitu-segitu aja. Karena memang kursinya belum bisa diputar, masih pakai kursi bangku, kursi kayu ya. Nah, kita memang bertahap teman-teman. Untuk potongan sejenis fade ini, kita yang perlu kita menjaga atau yang perlu kita jaga, motor lagi teman-teman. Oke, untuk potongan jenis fade ini yang harus kita jaga adalah sinkronnya dari square atau bentuk square-nya itu kita jaga untuk menghasilkan potongan yang bagus. Sehingga nanti bentuk wajahnya itu ya kelihatan lebih fresh, lebih enak. Nanti bisa dilihat hasilnya teman-teman ya, dari sebelum dan sesudahnya. Oke, untuk tahap selanjutnya ini langsung saja kita potong bagian atas. Ini lumayan panjang ya, panjang, tebal, dan
Ini termasuk rambut yang besar ya, tebal, besar, panjang sudah, makanya kelihatan agak gembung ya. Di samping itu juga rambutnya tipikal rambut yang ikal, sehingga ya teksturnya seperti itu. Sebenarnya ini kalau mau ditipisin pakai gunting penipis mungkin ya bisa lebih tipis lagi, dikarenakan customernya tidak mau digunting penipis atau digunting sasak atau gunting zigzag, tidak mau dicukur pakai gunting zigzag, maka ya kita gunting saja pakai gunting biasa. Dan ngepasi ini hanya dipotong sedikit-sedikit saja, atau potongan sedang. Ya dikarenakan belum sekolah teman-teman, jadi ya mungkin perhitungannya ya kalau sekolah itu harus pendek, kalau tidak sekolah mungkin ya sukanya panjang. Ya wajarlah, namanya masih remaja. Saya juga seperti itu teman-teman, terkadang potong ya atasnya tidak dipotong, cuma sampingnya aja. Untuk gunting ini saya menggunakan gunting Kaiso. Ini ya standar lah, harganya tidak terlalu mahal, namun ya bagus. Namun untuk gunting Kaiso ini kalau teman-teman jatuhkan sekali di keramik itu biasanya langsung bengkok. Soalnya ini punya saya yang bagian untuk gunting penipisnya ini saya jatuhkan langsung bengkok dan tidak bisa dipakai. Jadi teman-teman harus lebih waspada, lebih hati-hati ketika menggunakan gunting atau peralatan yang digunakan untuk memangkas. Ya utamakan keselamatan diri kita, utamakan keselamatan pelanggan kita. Oke, yang mau mampir ke pangkas saya ini lokasinya perbatasan Kota Bontang ya. Mungkin teman-teman yang satu profesi bisa mampir, bisa ngopi-ngopi. Banyak sih teman-teman yang ada di luar kota atau di Bontang atau di Samarinda itu yang buka teman. Ya diusahakan, semoga didoakan semoga lancar barokah semuanya. Oke teman-teman, kurang lebih ya ini sepertinya cukup ya dari permintaan pelanggan. Oke, selanjutnya kita cross check dulu ini apa memang sudah pas atau belum. Kalau belum ya kita potong sedikit untuk merapikan posisi rambutnya. Cross check itu sifatnya penting teman-teman, dikarenakan terkadang kita lalai di dalam memotong ya, maka cross check itulah jalan keluarnya untuk memastikan ya bagusnya dalam potongan kita itu. Oke, untuk tahap selanjutnya ini saya merapikan lagi untuk bagian-bagian yang masih
belum rapi saja ya. Ini tidak semuanya teman-teman, ini hanya bagian-bagian yang awalnya tidak tidak terkena. Jadi saya overcome tadi belum terlalu kelihatan, tapi setelah saya potong kelihatan banget tidak rapinya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita kerik, kita pakai trimmer Kemai 1949. Ini produk Cina, namun ya sudah cukup bagi saya. Kalau hanya untuk mengerik, membuat gambar atau membuat disekin, membuat skin atau membuat garis itu sudah cukup. Walaupun ini tenaganya ya tidak terlalu besar, namun ya ini malah bagi saya enak, dikarenakan kalau untuk anak kecil tidak terlalu berisik, dan juga ini metal ya teman-teman, full metal, kelihatan garang, kelihatan gagah. Ini biasanya saya cas 2 jam, itu 1 hari tidak habis biasanya. Ya tergantung pemakaiannya aja teman-teman. Kalau terkadang untuk gundul juga itu kalau pakai ini ya mungkin ya bisa agak lumayan boros ya, menguras baterainya. Oke, kita kerik lagi untuk bagian belakang. Oke, selanjutnya kita bersihkan dulu. Ini sudah mau selesai ya teman-teman. Kita bersihkan bagian rambut-rambut yang terpotong tadi. Untuk bagian depan ini hati-hati, jangan sampai mengenai mata, biar ya safety ya teman-teman. Kita ya harus menjaga, tidak namanya bekerja itu ya korup, janji itu ada teman-teman. Oke, tahap terakhir kita pakaikan hair tonic secukupnya saja, terus kita styling. Ini cukup kita sisir-sisir saja untuk stylingnya, karena saya tidak punya hair dryer untuk membuat volume, maka ya itulah segitu. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, karena memang ini rambutnya bergelombang, jadi ya seperti